Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hebat, bapak keren. Kok bapak sih nggak jelas? Anda hebat, Anda keren. Anda hebat, Anda keren. Bapak lagi sumpah. Nih, buat NFT War yang mau kasih ide saran ya mengenai apa kata-kata pembuka buat kami, boleh lah. Tulis di apa namanya? Pasti kalian sudah melihat thumbnail dan Terus di komen, terus di komen. Ya kan? Pasti kalian dimana kita ada di luar ini episode kedua kita ya kan, boleh. Ya. Like, kalau misalkan kalian bertanya-tanya, aku boleh nggak kesitu, aku boleh nggak kesitu, nanti tunggu barisannya, banyak yang pengen kesini. Kasih paham sekarang. Bang, mau nanya nih. Nggak boleh, ya kan? bayar dulu. Nah, podcast di dalam sama di luar, menurut kamu lebih enak di mana? Sama aja sih menurut. Sama aja sih, ya, emang sama aja sih sebenarnya. Cuman kita biar ini aja ya, apa namanya? Biar agak sedikit berbeda lah. Cuman mungkin kalau yang kita rasakan kita pagi ya ini ya, cuman agak sedikit mendung. Tapi memang cuacanya seger ya. Seger apa sih? Segar. Segar. Kalau segar itu ada depannya teh, jadi teh segar. Tuh segar. Ya segar. Nah, ada burungnya. Jadi cuacanya bersih, seger, fresh. Ya. Fresh. Aku pengen refreshing guys, kemarin banyak buat aktivitas. Jadi apa gimana? Kemarin banyak aktivitas pengen Bukan. refreshing. Jadi ini pun ketika apa namanya? Cuacanya bukan. Apa namanya itu? Polusi. Apa tuh kalau polusi itu apa namanya? Tahun. Kalau cuaca bukan cuaca apa? Polusi. Ya polusi itu mengenai apa? Udara. Kalau udaranya kita nih segar ya. Karena Oksigen. alhamdulillah kebetulan apa? Nggak ada yang bakar sampah. No, ada tuh asapnya, nggak kelihatan tuh. No ada sih no, kelihatan asapnya no. Sampah no, woi bakar sampah woi. Parah Kik. Ya. Nah, jadi kita juga harus apa? Jaga lingkungan ya. Oh iya, kita temanya jaga lingkungan. Jaga lingkungan, kalian ngomongin apa sumpah. Nah, sebenarnya kita bisa bawa apa suasana gunung ya ke rumah. Syaratnya ya pasang AC yang gede di rumah biar sejuk kayak di gunung. Begitu, setuju nggak? Biasalah. Garing banget. Oh, Coba ayo begini deh. Ayo begini. jangan Ayo, patah kali leher. enggak tuh. Nah, apa? Coba ini pakar lingkungan mau menjelaskan cara-cara supaya cuaca bersih, udara segar, air bersih, dan nggak ada nyamuk. Oh iya. Silakan. Bertambah. Nah, kobra lagi biasa. Satu geng. Kobra Satu, lagi. Balikin, set. Terus angkat. Kan pertama tadi bilang. Pertama. Nah, kedepanin dikit, jangan begini dikit, kedepanin, dorong. Nah, gitu. Jadi, NFC pertama, jangan. NFC pertama, macok. Iya. Ayo, pertama. Nah, macok lagi. Ayo. Macok. Pertama. Tunggu, aku ini dulu. Yang pertama, kita itu kalau Sebutin dulu pertama. Tangannya. Hiji. Ya. Usahakan kalau pergi kemana-mana menggunakan angkutan umum. Oke. Kenapa? Jadi begini perbandingannya. Ada 5 orang. 5 orang itu masing-masing kantornya menggunakan 5 motor masing-masing. Jika semuanya menggunakan angkutan umum, tunggu. Jika bensin satu motor itu adalah 1 liter, berarti harus menggunakan 5 liter kan? Nah, itu kan 5 liter kan berarti kan satu orang seliter ya. Nih, kalau misalkan dari minyak itu cuma seliter, tapi buat 5 orang hemat bensin. Itu sama aja kita tuh menjaga lingkungan juga kalau kita menggunakan angkutan umum. Tunggu satu ya. Jadi kita menggunakan alat transportasi bersama gitu ya. Iya. Nah, tapi sedikit review ini ya. Nggak usah review-reviewan. Ya maksudnya ngasih tahu juga antara Indonesia ya dengan negara-negara yang mungkin sudah peradabannya lebih tinggi.
Mereka yang dibangun pertama kali itu adalah transportasi umum. Ya. Jadi seperti trayek-trayek bis, trayek-trayek kereta itu sudah mencapai ke beberapa daerah bahkan pedesaan. Sehingga orang hanya berjalan 5 menit atau 10 menit bisa mencapai alat transportasi umum dan bisa pergi kemana. Ya, mohon ini Menteri Perhubungan. Ya, ya memang betul tadi. Masyarakat tidak bisa mau pakai, apalagi sekarang angkot udah nggak ada, jarang mau nge-BM semua, apa naik mobil ke tronton. Nah, apalagi Ya kan? apalagi supir angkotnya ada yang ngerokok, Ya. ada yang tidak bersosial distancing. Iya, jadi idenya bagus, tetapi sarana prasarana yang jadi minta tolong Menteri Perhubungan dan Energi, Menteri Perhubungan dan Transportasi ya. Iya, apaan itu, Jadi apaan? yang harus diperbanyak itu bukan memproduksi Ebek, kendaraan, ya, tetapi Birnya. memproduksi jangan gitu patah. Oh, iya, Jadi iya. memproduksi jalan, sarana, ya. Dan sekarang kita ke Sukabumi aja naik kereta. Naik mobil, Kalau naik kereta, ya naik kereta. ya. Ke Sukabumi aja masih di Pulau Jawa. Jadwal kereta jam berapa? Iya, setahu aku pagi subuh jam 3 atau jam 4. Terus? Siang, Ya, pagi atau siang ya, jam 12-an. ya. Sore malam. Sore malam nggak ada. Jadi sehari hanya 3 kali jadwal kereta ke Sukabumi. Kalau nggak salah. Ini masih di Pulau Jawa. Enggak, begini. Itu tanda. Enggak, begini. Kita harus kita lagi ada di Cikarang Selatan. Sedangkan stasiun satu-satunya di Cikarang ini cuma ada di Cikarang. Sekarang Cikarang mana? ya Cikarang sono lah. Kalau naik angkot itu 1 jam Nah, lebih. kita kan selatan. Ya. Stasiunnya berapa? Ya pokoknya mah kalau naik angkot ya 1 jam lebih plus macetnya. Kalau naik motor kurang lebih 30 menit. Jadi Jauh. kebayangkan jauh. Kita bukannya tidak mau ya naik kendaraan umum. Tapi memang sarana prasarana. Ya, kita harus ke stasiun Cikarang. Dari Cikarang ke Manggarai. Bukan gitu. Nih, Bogor. enggak begini nih. Bogor Sukabumi. Jadi kalau kita berangkat jam Shh. 6 pagi, nyampe Sukabumi jam 6 sore. Bukan begitu. Sama kita ke Bali. Gue emang Bali berapa hari lebih lama malah. Nih, Oh iya, dari naik pesawat lah. nih, kereta dari sini ke Bekasi 1, Bekasi Manggarai 2, Manggarai Bogor 3, Bogor Sukabumi 4 kali naik kereta, geng. Sedangkan dari kita tuh harus melewatinya itu kan tergantung, geng. Tergantung keretanya nanti berangkat jam berapa, kitanya ke sono nyampenya jam berapa. Mungkin aja kita bisa aja ke sono lebih dari jam 6 kali. Nah, iya tadi berangkat jam 6, nyampe Sukabumi jam 6 kemungkinan karena. Kemungkinan 24 jam. Oke, kita kembali lagi ya, biar didengar lah nanti sama orang-orang yang memang ada hubungannya dengan transportasi dan lingkungan. Terus? Ya. Yang kedua, Yang kedua, ke depan dulu, ke depanin, set. it's panjang, geng. Ke depanin, angkat 2. Yang kedua, yuk, Yang kedua, kalau gini bisa nggak? Yang kedua, nyolok mata. yang kedua, geng. Kita tuh tidak boleh membuat asap. Kenapa? Di bumi Kalau di ini, fogging gimana? Fogging kan bagus itu. ya tahu kalau misalnya buat kebaikan mah nggak apa-apa nih. Asap. Karena kenapa asap? Bukan asapnya kali membakar Iya, sampah. dengerin dulu. Siap. Di bumi ini, Ngegas. ya, Motor. Terus. nih, di bumi ini ada lapisan ozon. Kalau kalian tidak tahu ozon itu apa, aku jelaskan lebih detail lagi. Ozon, atmosfer itu tuh suatu pembuatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya bumi ini terlindungi dari Lapisan. dengerin lapisan bumi yang nih, kita tidak terlalu panas ketika terkena sinar matahari. Kita tidak kalau misalkan ada meteor yang jatuh ke bumi, misalkan akan habis di atmosfernya nanti sebelum menjatuh ke permukaan bumi. Itulah. Nah, karena orang-orang yang ngudut, yang membakar sampah, apalagi sampah plastik, sampah masyarakat, membakar sampah
asap hitam. Jangan begini lagi, biasa aja. Kan enggak begini. Bisa begini. Asap ya. Ya bisa begini. Jangan tuh begini, Asap. ya kan. Ingetin begini. Iya. Begini lagi. Iya, asap hitamnya itu Nah. yang membuat yang menghapung di atas, yang merusak ozon dan atmosfer bumi. Gak usah lebay lah, biasa aja. Kebawainnya. Dengerin ya. Ya, ngedirin ini juga. Bagaimana kalau nanti bumi pada Kayak tahun puisi ngomongnya. Bagaimana kalau nanti kita membakar sampah naik ke atas, ozon, bolong ozon. dengerin, bagaimana kalau nanti tahun 2000 Balikin. ya orang kok kayak begini? Balikin. Nanti begini lagi tuh. Nyolok lagi. Bagaimana kalau misalkan di tahun 2077 mereka tidak bisa menikmati keademan di pagi hari? Karena di tahun inilah kita harus berbuat ini sebelum terlambat. Anjay. Cocok jadi menteri. Jadi bumi itu ada lapisan namanya ozon. Ozon itu adalah melindungi bumi agar sinar matahari tidak menyengat langsung ke bumi gitu kan. Nah, si ozonnya ini bisa rusak kalau satu misalnya di bumi itu ada namanya pemanasan. Misalnya salah satunya adalah bakar sampah sembarangan ya. Sampah itu kan nanti uap panasnya ke atas dan itu menimbulkan lubang ozonnya. Ozonnya itu rusak begitu ya. Nah, kalau lubang ozonnya rusak, jadi sinar matahari lambat laun akan lebih panas ke bumi. Sama satu lagi, Gitu. semakin lebih panas. Ya udah sekarang cara pemecahannya supaya ozon jangan rusak Ya, apa gini, aja coba. Abis itu gini, lalu nanti kalau ozon sudah rusak, sinar matahari semakin panas, kutub utara dan kutub. Apakah kalian tidak menyadari kalau nanti penguin sudah tidak ada? Nah sekarang caranya bagaimana supaya ozon jangan Aku rusak? tahu, aku pengen ke situ, pengen ke intinya. Ya ceritain itu aja, nggak usah diceritain masalah. Ini apa urusan Anda menanyakan itu? Ngatur lah. Ayo, Ayo coba ceritain bagaimana caranya supaya ozon tidak rusak itu. Satu tadi jangan bakar sampah, apalagi? nih kita tuh harus menanam pohon, harus Kenapa nanam pohon? Sebutkan dulu. karena kita terus melakukan penghijauan karena pohon itu mengandung oksigen, dan pohon itu memberikan banyak sekali manfaat. Pohon Oksigen itu emang tuh apa, Bro? Hah? Oksigen buat ngelas. Oksigen buat apa? nggak pernah belajar IPA ya? Poho. Ya Allah, kasihan. Oksigen itu untuk apa? Kasihan banget. Fungsi Nih, oksigen itu untuk apa? orang-orang yang sudah paru-parunya rusak harus menggunakan di sini gratis. Tinggal hirup. Jadi oksigen itu fungsinya untuk apa? Kalau nggak ada oksigen gimana menurut saya? Mati kah? Hah? Iya fungsinya untuk apa? Kasih tahu. Mungkin ada NFC yang naon sih oksigen gitu. Ya, kenapa kamu mau tanya begitu? Ya tanya bapak, jangan tanya saya. Tanya Pak RT no. Pak RT oksigen apa gitu? Oh iya nih. Oksigen itu semacam apa ya namanya ya? Ini zat bukan sih namanya apa tuh kalau apa tuh namanya kalau Zat yang oksigen? dibutuhkan. O2 Ya, ini itu rumus kimianya O2, oksigen nih. Fungsinya untuk Fungsinya itu zat-zat ini tuh yang dibutuhkan untuk pernapas. Tahu kan karena burung puyuh. burung japati. Bertiga dong dia. Balik. Langsung oksigen. Ya udah, nanam pohon ya kan. Terus ya habis itu oksigen tuh kalau misalnya kita nggak ada oksigen kita bakalan mati. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan oksigen. Manusia harusnya memperbanyak oksigen Ya, dan oke, jangan menanam pohon. menanam pohon dan Oke. menghasilkan air. Kalau misalkan kita kekeringan, pohon juga bisa menghasilkan air. jika kalian gali-gali di bawah dekat pohon pasti ada air. Yakin? Ngapain kali di bawah pohon? Pastinya pohon itu mengandung air. Oh gitu. Pohon itu akarnya Mengandung air. bisa menyerap, menyimpan air. Cai, iya. Oh gitu, bagus. Jadi mengeluarkan oksigen.
Membangkitkan air. Terus yang terus selanjutnya ya. Lah, nggak kesetrum ya? itu burungnya Pak Dadang ya? Burung Pak Dadang, iya, Pak Dadang burungnya bisa terbang. Terus Lawak koi badut. Terus Pertama nih, jangan menghamburkan uang cuman buat beli udut. Bener tuh kok. skip dulu lah itu mas, skip. Makanya sebentar Nanti- orang-orang yang lihat iya. malah marah ke gua. Ntar para perokok jadi unsubscribe. Tahu ntar baperan skip. Terus apa? Oh ya. Yang lain kan Potong. apa? Tadi Potong ya. menggunakan transportasi Ya, umum bersama. Potong. Terus menanam pohon. Apa lagi? Tidak mencemari lingkungan dengan cara membuang sampah sembarangan dan Oke. tidak membuang limbah sembarangan ke Jadi harusnya danau. bagaimana Nih, membuang sampah itu? Seharusnya begini nih. Kan di Indonesia kan sudah menyediakan tong sampah. Di luar negeri kan juga ada tong sampah. Masa Indonesia nggak punya? Punya lah. Banyak dong sampah mah, Bang. Dengerin dulu. Oh iya. Hanya orangnya doang loh. Aku sering melihat anak-anak membuang sampah sembarangan. Habis minum es. Tong sampah di depan. Dia kan bisa masukin. Dia lempar. Itu masalahnya. Karena apa? Sampah itu membuat mantan kan. Review. Jadi mengenai pembuangan sampah nih ya. Nih. Sebenarnya kalau di perumahan itu sudah tertib ya, artinya sampah dimasukkan dalam plastik, Apa Mi? Nanti. disimpan di tong sampah Yo, ya. Tapi mungkin ya mantan dong. untuk dinas dinas Kementerian Lingkungan Hidup nih, Koordinasi Ya. yo. sampah yang dari perumahan apapun jenisnya dikumpulkan menjadi satu di Bantar Gebang. Nah, itu yang masalahnya juga nih. Nah, di Nih. Bantar Gebang itu ya sampah organik non organik tercampur. Ya, meskipun kita dari rumah nih sudah memisah-misahkan, kemudian semua diangkut oleh truk, udah nyampe Bantar Gebang dicampur semua, ya kan. Nah, ada yang dibakar ya, kita dulu pernah sana ya. Ada yang dibakar, sisanya diambil lagi, yang enggak ini dibakar lagi. Jadi sebetulnya penanganannya masih belum sesuai. Ya. Indonesia ini sebenarnya di Indonesia ini punya ada Kalimantan ya. Kalimantan tuh bisa disebutkan paru-paru dunia ya. Cuma masalahnya Jawanya doang. Di Pulau Jawa ini terlalu banyak sampah, terlalu banyak mantan ya. Jadi tuh kalau misalkan kita dibakar tuh bakarnya tuh beda. Jadi tuh seharusnya di Jawa itu sama di kayak Kalimantan banyak pohon. Jangan kayak hutan teuing gitu ya, banyak pohon. Di Kalimantan. Kan Kalimantan kan disebut paru-paru dunia. Oh iya, karena banyak pohon. Ya kan di Jawa harusnya juga digituin banyak pohon. Ya karena kan banyak orang juga ditebangin kebon. Dengerin dulu Oh tuh. iya. Nanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan. Nih di luar negeri tuh begini nih konsepnya. Kita memisahkan sampah non organik dan organik. Organik dan organik itu dipisahkan. Nanti ada mobil. Contoh organik apa sih? Organik itu yang seperti sampah daun. Oh, non organik? Sampah buah. Kalau misalkan non organik tuh kayak baterai, kayak mantan. Terus Kan sampah. Habis itu dipisahkan dalam dua kayak apa tuh? Kayak kantong dua gitu ya. Ntar mobil truk datang mengambil. Nanti tuh di mobil truk juga dipisahkan juga sampah non organik dan organik. Nanti tuh si mobil truk kan lewat terus perumahan. Nah, dia tuh pokoknya nanti sampai akhirnya itu bakalan 20 menit. Hah? Berapa? 20 menit. Ya udah, habis ini kita tutup. Jadi, Ya. abis dia bakalan ke tempat mesinnya bakal mendaur ulang. Sampah apa itu? Sampah organik dan sampah non organik kalau nggak salah. Sampah organik Pak diapain kok sampah? Malah aku lihat di India, Sampah organiknya kalau nggak salah ditanam di bawah. malah aku lihat di Jadiin India pupuk. itu sampah plastik itu bisa diolah jadi untuk seperti aspal jalanan, ya. Nah, sebetulnya harus kayak gitu juga tuh. Ya, kita harus belajar teknologi seperti itu Yes. karena sampah di kita banyak. Meskipun Ya. perindavan, Sampah-sampah Banyak. mantan. meskipun perindavan banyak juga orangnya tapi dia tertib juga. Udah Bang, kita tutup dulu. Ini udah 20 menit nih. Tahu Ya. capek ngomong. Karena kita lagi asik banget ngobrol nih, ya. Jadi kita akan buat beberapa episode, ya.
yang baru nemu channel ini nih, baru nemu channel ini ya, ibaratnya kita sedang di samudra mancing, nyangkut nih NFC, ya kan. Sabrek lah mulai ya, sabrek, share, like, komen ya di deskripsi, ya kan, komen ya. Jadi biar kita bisa saling berbagi lah, karena Anda hebat, Anda keren. Terima kasih. Wabillahi Anda keren, Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Wassalam, bos.